Sariwarta, Minggu 4 Oktober 2020. Pertama, himbauan di tengah pandemik COVID-19 di Kecamatan Marangkayu, maka ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, dan ibadah pelkat diadakan di rumah masing-masing jemaat secara daring atau online melalui channel YouTube GPIB Solagracia Marangkayu sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Kedua, ibadah IHMPA dan IHMPT akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7.30 melalui rekaman video pada channel YouTube GPIB Jemaat Solagracia Marangkayu. 3. Cuti besar Ketua Majelis Jemaat pada tanggal 5 Oktober sampai 5 November 2020. Selama Ketua Majelis Jemaat tidak berada di tempat, maka tugas fungsi dan tanggung jawab diserahkan kepada Ketua 1 PHMJ, Diaken Peter Paramban. 4. Ucapan syukur dan terima kasih. Dipanjatkan syukur kepada Tuhan dan diucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah tekun juga setia dalam memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan umum lainnya. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan penuh melimpah kehidupan saudara. Kelima, presbiter dan segenap jemaat GPIB Solagracia Marangkayu mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Franklin Michael, kantoria, pemain musik, operator multimedia, koster, dan karyawan kantor, juga bagi segenap warga jemaat yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati pelayanan yang Ia percayakan. Demikian Sariwarta, terima kasih atas perhatian jemaat. Selamat hari Minggu. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta, dan di dalamnya dirangkaikan dengan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil, HPKD dan HPII. Dengan menggunakan tata ibadah dari GKO, Gereja Kristen Ekumene, kiranya ibadah ini menguatkan iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan membuat kita tetap tabah menjalani kehidupan setiap hari. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan dibawakan oleh Pendeta Franklin Michael. Jemaat, marilah kita menundukkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Jemaat bersaat teduh. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Dengan Roh Kudus
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah hari Minggu dan sakramen perjamuan kudus di pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Nats pembimbing bagi kita di pagi hari ini terambil dari Matius 6 ayat 33 yang menyatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu." Jemaat dipersilakan duduk. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, yang diawali dengan pengakuan secara pribadi. Kini selaku jemaat kita mengaku dosa kita melalui nyanyian Gita Bakti 27 ayatnya yang ke-1. Karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
terimalah petunjuk hidup baru, seperti yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat 18 yang menyatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 52 baitnya yang pertama, Sabda Tuhan Allah. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa di dalam sorga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, telah tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Di tengah-tengah segala keterbatasan kami, tuntunlah kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu memahami maksud Tuhan di dalam firman yang akan kami baca, dan kami pun menyatakannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami akan masuk pula dalam sakramen perjamuan kudus. Tuntun hati dan pikiran kami, sehingga dalam sakramen ini kami boleh dalam hati kami, bahkan dalam segala tingkah laku sikap hidup kami, mengingat dan merayakan karya keselamatan dan penebusan Kristus di dalam kehidupan kami bagi umat manusia. Bersabdalah bagi kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini didasarkan pada Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka
tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal-lamanya. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema yang akan kita renungkan di pagi hari ini adalah gereja yang menghadirkan kerajaan Allah. Salah seorang teolog asal Indonesia, salah seorang pendeta gereja Kristen Indonesia, sering menulis buku teologi yang bernama almarhum pendeta Eka Dharma Putra. Ia pernah menyampaikan sebuah pandangan yang demikian. Gereja itu dalam kehadirannya hadir bagi orang lain, bersama dengan orang lain, untuk orang lain. Gereja hadir bukan hanya memikirkan tentang masalah duniawi, bukan hanya sekedar masalah-masalah ibadah ritual belaka. Gereja pun bukan hadir hanya mengurusi atau memikirkan tentang kerajaan Allah atau dunia akhirat atau akhir zaman. Sebaliknya, kehadiran gereja harusnya juga hadir berdampak, bermanfaat, dan bermakna di tengah-tengah masyarakat dia hadir. Dia juga memikirkan tentang masalah dunia ini. Dia juga memikirkan bukannya ibadah ritual, tetapi ibadah aktual, di mana peran gereja nyata di tengah-tengah masyarakat. Gereja juga memikirkan tentang masalah sosial, ketidakadilan yang ada, ketidakbenaran yang ada. Gereja harus menampakkan sebagai gereja yang menghadirkan garam dan terang dunia. Ketika terangnya itu bercahaya dirasakan oleh orang, ketika garamnya rasanya itu memang benar-benar dirasakan oleh setiap orang di mana ia hadir. Seringkali kita menyempitkan makna kerajaan Allah itu hanya sesuatu yang jauh di sana. Hanya mengenai tentang hal-hal eskatologis, mengenai dunia akhirat, akhir zaman, nanti ketika kita tutup buku semuanya dunia ini. Di dalam gambaran wahyu kerajaan Allah itu ketika Yesus memerintah, tidak ada duka cita, tidak ada kesedihan di dalamnya. Itu sangat betul dan sangat betul sekali. Tetapi kerajaan Allah bukan sekedar ada di sana. Tetapi kerajaan Allah itu juga ada di sini, di hadapan kita, di mana kita menyatakannya secara faktual, secara aktual, dan secara real, melalui tingkah laku nyata kita. Bagaimana kita diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah, sebagaimana Allah memerintah. Ada damai sejahtera, ada keadilan, ada kebenaran, ada kejujuran, ada kebahagiaan dan sukacita ketika gereja hadir dimanapun mereka diutus. Dan ketika kita tidak menyempitkan arti gereja yang bukan hanya sekedar gedungnya belaka, tetapi gereja itu adalah kita, aku, kamu, Anda, kita sekalian. Ketika kita diutus keluar dari pintu gereja itu,
sebagai garda terdepan, sebagai ujung tombak. Ketika saya hadir di tengah-tengah pekerjaan saya, baik di perusahaan, baik di pendidikan di sekolah, baik di rumah sakit puskesmas, saya pun menghadirkan kerajaan Allah. Apakah di tengah kerajaan Allah itu, di tengah pekerjaanku, aku menghadirkan kejujuran, kebenaran, keadilan? Apakah di tengah-tengah pekerjaanku aku menghadirkan kedamaian dan sukacita bagi teman-teman kerjaku? Demikian pula bagi kita semua pemuda-pemudi sekolah perguruan tinggi. Apakah aku ada di sana juga menghadirkan damai sejahtera? Bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi garam dan terang dunia. Itulah kerajaan Allah yang aktual dan faktual, yang harusnya kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika aku sebagai gereja berdampak, bermanfaat, bermakna bagi sesamaku. Itu juga yang sebenarnya diperlihatkan oleh Paulus. Ketika Paulus mengabarkan Injil dari satu tempat ke tempat lain, dan sampainya dia di kota Efesus. Ketika sampai di kota Efesus, dia menemukan ada orang-orang yang hanya dalam pemahaman baptisan Yohanes Pembaptis. Bagaikan sebuah buku, mereka hanya membaca kata pengantarnya. Kalau bagaikan buku, dia hanya membaca pendahuluannya saja. Hanya memahami dan mengetahui tentang Yohanes Pembaptis, tetapi belum memahami tentang Yesus Kristus, apalagi Roh Kudus dan Roh Allah itu sendiri. Oleh sebab itu Paulus perlu berdiam lama bersama dengan mereka, mengabarkan Injil, memberitakan tentang kerajaan Allah, bagaimana jalan Tuhan itu tentang Roh Kudus dan Allah sendiri dan Yesus Kristus. Kurang lebih 2 tahun lamanya Paulus ada di Efesus untuk meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah dan jalan Tuhan itu. Banyak mereka yang mengaku percaya kepada Kristus. Bahkan mereka pun dalam penumpangan Roh Kudus, mereka bisa berbahasa roh. Ada berdampak dan makna dan manfaat ketika Paulus hadir di kota Efesus. Lewat apa? Lewat dirinya. Lewat apa? Lewat pekabaran Injilnya. Tetapi bukan berarti ketika kita mengabarkan Injil dan mengabarkan kerajaan Allah tidak ada tantangan dan pergumulan. Ada. Ada orang yang mengumpat jalan Tuhan itu. Ada orang yang menolak jalan Tuhan itu. Ada orang yang tegar hatinya untuk menerima jalan Tuhan itu. Dan bagi Paulus, lebih baik memisahkan mereka. Saya fokus untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang terbuka hatinya untuk menerima jalan Tuhan. Ketika Paulus pun tidak ada di sana, ketika Paulus pun mengajarkan dan memberitakan Injil, ada makna. Tuhan memberkati Paulus lewat apa? Mujizat yang dinyatakan oleh Paulus di tengah-tengah kehidupan di kota Efesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih makna? Apa sih refleksi? Apa sih pembelajarannya bagi kita? Sama seperti Paulus, utusan Allah yang mengabarkan Injil, yang menampakkan dampak, manfaat, dan makna di kota Efesus. Ketika karya hidupnya dirasakan oleh orang-orang Efesus sangat luar biasa. Tuhan memberkati dengan mujizat-mujizat yang dilakukannya. Sama dengan kita. Kita sebagai pribadi, kita sebagai orang-orang utusan Allah di tengah dunia ini, dengan segala pekerjaan dan keberadaan kita, kita pun diutus untuk mengabarkan tentang kerajaan Allah itu. Sebuah kerajaan Allah yang bukan jauh di sana dengan pemaknaan sulit, dengan pemahaman sulit. Kerajaan Allah yang bukan hanya ada di akhir zaman dan dunia akhirat, bukan. Kerajaan Allah yang tampak dalam tingkah laku nyata kita, yang kita hadirkan dalam tutur kata kita, yang kita nyatakan dalam kepedulian kita. Kerajaan Allah yang kita tampakkan lewat apa? Apakah ada damai sejahtera ketika saya hadir di situ? Apakah ada kebenaran dan keadilan ketika saya hadir di situ? Apakah ada kejujuran ketika saya hadir di situ? Saya hadir untuk menghadirkan kerajaan Allah. Saya hadir untuk menghadirkan damai sejahtera yang dinyatakan Allah. Lewat kata, lewat perbuatan. Aktual.
bukannya sekedar ritual belaka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat, dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam Markus 14 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25 yang menyatakan demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, perjamuan kudus ini menandakan bahwa persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya hendak mengingatkan kita kembali pada hidup yang baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa penguatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa Pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau mengendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau yang telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk. Berserah kepada Yesusku, roh dan jiwaku. Kasihiku, percayaku, ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, aku jadi milikmu. Berilah rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Jemaat, marilah karena segala sesuatu. Jemaat, marilah
karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita gunakan untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita.
Nats Alkitab dari Ibrani 10 ayat 10 menyatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuk rasa muderam dan badai menderu. Gelombang zaman menghampas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah lautan abadi. Tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan, tolonglah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur atas segala kasih setia yang Tuhan Yesus boleh nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Di pagi hari ini pun kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya sabda Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi tetap nyata di dalam hati pikiran kami, boleh nyata di tengah-tengah tingkah laku kami sehari-hari. Ya Allah Bapa di dalam sorga, saat ini pun kami boleh melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Ketika kami boleh mengingat rayakan karya penebusan yang Tuhan boleh nyatakan dalam diri Yesus Kristus, menghapus segala dosa kesalahan kami. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas semua itu. Dan pada saat ini pun Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan kelemahan tubuh dan sakit yang mereka rasakan. Terkhusus kami berdoa bagi Ibu Agustina Buntu, Ibu Mistam, Ibu Ludia Toding, Bapak Robin, Ibu Sinta, Ibu Martina Sule, Ibu Edita, Bapak Edi Santoso, Ibu Yohana Kamisi, Bapak Yohanes Sandalembang, Bapak Benyamin Tulak, dan anak Caroline, serta Ibu Ani Cornelis, dan juga Bapak Teguh. Zaman dan lawatan tangan Tuhan Yesus nyata bagi mereka,
Memberikan mereka kembali kekuatan, kesehatan, bahkan pemulihan di dalam Tuhan. Berikan mereka kesabaran, tambahkan mereka pengharapan. Demikian pula Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan permasalahan tantangan kehidupan mereka. Baik mereka yang bergumul di tengah-tengah keluarga, bergumul di tengah-tengah pekerjaan, bergumul di tengah-tengah usaha yang mereka jalankan, pendidikan, penyelesaian tugas skripsi dan tesis mereka. Mereka yang mencari lapangan pekerjaan, mencari pasangan hidup, bahkan yang menantikan seorang anak di tengah keluarga mereka. Tambahkan pengharapan, teguhkan dan kuatkan mereka. Bahkan berikanlah mereka jalan keluar seturut waktu dan cara kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka cita, keluarga Pangimanan Langkai dan keluarga besar almarhum Bapak Yakub I. Kami mohon Tuhan menguatkan dan menghibur mereka, meneguhkan langkah kaki mereka untuk menggapai langkah hari demi hari di masa depan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa bagi persekutuan pelayanan kesaksian di GPB Jemaat Sola Gracia Marangkayu, di Pospolkes Petra Prangat. Bimbinglah kami dalam segala program kerja kami, bahkan juga tantangan yang kami hadapi. Hadirkanlah damai sejahtera di tengah-tengah persekutuan kami. Segenap pelayan kami, segenap diaken penatua pendeta, pengurus pelayan pelkat, pengurus komisi, panitia tim kerja, pegawai kantor, koster, bimbinglah dalam pelayanan kami, sehingga kami boleh melayani dengan baik dan benar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk proses pembangunan TKY Pendik dan juga pastori, bimbinglah kami Bapa, sehingga dalam segala tahapan pembangunan, rencana proses semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa dan turut mengucap syukur bersama saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, baik hari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Tuhan telah lengkapi sukacita mereka dalam pertambahan umur. Tuntun sertai mereka Bapa di dalam kehidupan masa depan. Tambahkan hikmat, pengertian, akal budi, kedewasaan, kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa untuk segenap tenaga medis dimanapun mereka berada, dalam tugas tanggung jawab mereka di tengah-tengah wabah COVID-19. Kuatkan, teguhkan mereka, jauhkan mereka dari segala sakit mara bahaya. Lindungi dan jaga pula keluarga yang mereka tinggalkan demi pengabdian ini. Bagi pemerintahan kami, dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah, segenap pemimpin yang ada, segenap abdi negara yang ada, berkati mereka dengan hikmat dan pengertian, sehingga mereka boleh memerintah, menyatakan kebenaran, keadilan, damai, dan sejahtera itu. Kami pun berdoa untuk kami semua, keluarga kami dimanapun mereka berada, papa mama kami, kakek nenek kami, suami maupun istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu, bahkan cicit-cicit kami. Jaga lindungi kami Bapa, jauhkan kami dari mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan kecelakaan apapun juga. Inilah doa permohonan kami yang kami hanya dasarkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Persembahan syukur. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-31 dan 33. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 292, bait yang pertama dan baitnya yang kedua setelah pundi persembahan dikumpulkan. Mari memuji
merupakan persembahan kita. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Jemaat, pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu sekalian. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menembus samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan, tolonglah. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.